Suhu dan kalor. Pernahkah Ananda melihat matahari? Bagaimanakah bentuk matahari? Ya, matahari memiliki cahaya yang sangat tinggi dan memiliki panas yang sangat luar biasa. Cahaya dan panas matahari mampu menyinari dan menghangatkan seluruh permukaan bumi. Panas matahari juga dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mengeringkan pakaian yang sedang basah, mengeringkan ikan asin oleh nelayan, dan para petani membutuhkan matahari untuk menjemur padinya. Tumbuhan juga memerlukan matahari untuk proses memasak makanannya. Proses memasak makanan ini disebut proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan bantuan cahaya matahari untuk mengolah karbon dioksida dan air-air mineral yang diserap dari dalam tanah menjadi oksigen dan sari-sari makanan. Cadangan makanan yang dihasilkan selain berguna bagi tumbuhan sendiri, juga dimanfaatkan oleh seluruh manusia maupun hewan. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di permukaan bumi. Apa itu sumber energi panas? Benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Apa saja contoh sumber energi panas? Matahari, api unggun, kompor menyala, penanak nasi, setrika, semuanya menghasilkan energi panas. Suhu adalah besaran menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas atau dingin suatu benda, sehingga perlu alat pengukuran pasti, yaitu termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Apa itu panas atau kalor? Adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalor tersebut memiliki satuan internasional, yaitu joule. Kalor atau panas dapat berpindah. Perpindahan kalor itu dengan 3 cara. Yang pertama secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Perpindahan panas secara konduksi juga bisa kita lihat pada peristiwa mensetrika pakaian. Perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya pada peristiwa merebus air. Perpindahan panas selanjutnya yaitu secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contoh radiasi, saat panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Benda-benda sekitar kita ada yang bisa memantarkan panas dan tidak bisa memantarkan panas. Benda yang bisa memantarkan panas disebut konduktor. Contoh benda konduktor adalah tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Benda yang tidak bisa memantarkan panas disebut isolator. Contoh isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Dari gambar ini, bisa kita tahu bahwa benda-benda terbuat dari logam itu adalah konduktor. Sedangkan isolator itu terbuat dari plastik dan kain, seperti sendok kayu, kain pel, dan sebagainya. Demikianlah videonya, semoga bermanfaat. Thanks for watching.